Ya, welcome Gemini. Udah aku ganti kan? Ya, Gemini untuk readingan awal sampai akhir Januari kalian. Hmm, Gemini di sini kalian punya Nine of Cups. Aku ngeliat Nine of Cups ini udah nggak yang bertanya-tanya lagi sih. Aku nggak tahu awal tahun ini kayaknya kalian cukup happy deh. Iya nggak sih? Aku ingat-ingat lagi nih. Awal tahun kalian tuh kalian dapetnya apa ya di sini? Ya kayaknya cukup positif lah overall kayak gitu. Nggak yang ya cukup happy lah, cukup positif seingatku ya. Ya, takutnya aku ketuker dan kayaknya aku ketuker juga sih. Jadi coba cek di awal tahun kalian Gemini, kalian readingannya gimana. Harusnya sih positif ya. Nine of Cups ini ada ini kebahagiaan yang kalian rasakan secara pribadi sih. Ya, yang jelas itu kalian happy buat diri kalian dulu di sini. Aku nggak ngelihat, dan mungkin ada, nggak tahu sih kalau happy buat kalian sendiri, sepi nggak sih, nggak kalian bagi sama siapa-siapa. Ya, yeah, happynya agak agak sulit untuk dijelasin ya. Kayak sebenarnya kalian sendiri, kalian tahu kalian lagi seneng, cuma senengnya itu yang bikin kalian kayak nggak kalian share sama siapa-siapa, mungkin karena nggak bisa juga gitu. Dan uh, ada kesan kalau ini kesenangan yang agak memabukkan sih aku bilang. Iya, yeah, terlepas dari, ya, pertanyaanku sih kalau terlalu happy kayak gini aku bakal bilang kayak lu happynya realistis nggak sih. Ini happy yang realistis atau happy yang cuma kebawa perasaan aja. Kayak kadang kan kita kita gitu kan, kayak happy karena emang kebawa perasaan, atau emang happy yang ini jelas nih ada alasannya nih, kayak gitu. Kayak something to be happy about, kayak kadang sama kayak sedih juga. Ini sedih yang realistis atau emang sedih yang beralasan gitu, emang emang udah sewajarnya aku sedih di sini. Sama kayak ini happy yang realistis atau ini happy yang aku lari dari masalah aja sebenarnya. Agak sedih sih kalau kayak gitu. Gue apa sih sebenarnya nggak happy happy amat. Sebenarnya gue cuma emang lari aja dari masalah kayak gitu. Jadi membahagiakan diri kayak gitu. Oh iya kan, tuh itu yang gue bilang kayak crossing dari dingnya nutupin apa sih, Nine of Cups ada Nine of Sword. Masalahnya ada, by the way. Sebel banget gak sih, makanya aku tadi kayak udah agak-agak curiga soalnya kayak happy ya. Ini happy yang mana nih? Happy yang beneran happy gitu atau happy yang kebawa perasaan atau happy yang realistis nih? Kayak gitu soalnya kayak setahu aku awal tahun kalian tuh soal apa ya? Ya positif sih tapi ya, tapi nggak se-happy ini juga sih. Ini happynya dari mana coba? Di balik Nine of Cups ada Nine of Swords, aku ngerasa ada hal yang bikin kalian stres banget sih. Kalaupun gak stres banget, bikin kalian kepikiran banget sih. Ya, yang menghalangi kebahagiaan kalian. Ini agak bingung sebenarnya. Ini kegelisahan yang menghalangi kebahagiaan atau kebahagiaan yang menghalangi kegelisahan. Kalau secara order ya kayaknya kegelisahannya yang menghalangi kebahagiaan. Sebenarnya kalian happy, ya entah karena kalian, kalau ngeliat Nine of Swords di sini, entah karena kalian udah nemuin dari jawaban dari permasalahan kalian sejauh ini kayak gitu. Mungkin sebelumnya kalian ada masalah yang kalian pikirin banget sampai nggak bisa tidur kayak gitu, yang kalian nyari banget jalan keluarnya nggak ketemu-ketemu. Terus mungkin sekarang kalian happynya itu karena kalian udah nemu jawabannya, udah nemu nih harus kemana nih jalan keluarnya, makanya kalian happy. Nah kalau itu happy yang beralasan, yang tadi ku bilang itu happy yang realistis. Iyalah kalian yang tadinya overthinking gak bisa tidur nyari jawaban dari permasalahan kalian sekarang udah ketemu, nah kalian happy, itu happy yang realistis. Yang gak realistis tuh happy yang kebawa perasaan tuh begitu kalian punya masalah yang harus kalian pecahkan, tapi kalian memilih untuk ya udahlah gue happy happy aja mengabaikan si masalah ini. Ngerti nggak? Itu tuh yang tadi aku bilang itu happy yang lari dari masalah, sebenarnya bukan menghadapi masalah. Kadang kita harus
eh apa sih istilahnya, bersakit-sakit dahulu untuk berenang-renang ke tepian kayak gitu. Perasaan itu dua hal nggak mengenakan juga sih. Pokoknya intinya kita harus nggak enak dulu nih, kita harus overthinking dulu, baru dari situ kita bisa happy gitu begitu kita nemu jawabannya. Kalau kita langsung tiba-tiba ya udahlah gue mending happy aja deh, kita langsung hidup mah dibawa happy aja gitu dengan mengabaikan permasalahan yang ada. Nah itu tuh yang sulit ya. Jadi Nine of Cups sama Nine of Swords di sini, kalian yang mana nih Gemini? Ya, yeah, happy karena udah nemuin jawaban dari permasalahan kalian, atau happy yang kalian udahlah bodo amat masalah hidup mah kayak gitu. Nah, di bawahnya root of the readingnya ada High Priestess, pas energinya ada Three of Swords. Wah, Three of Swords sama Nine of Swords lagi. Yang tadinya sakit hati jadi overthinking. Aku nggak tahu, mungkin uh, sebelumnya ada, ini kayaknya overthinkingnya yang bener-bener overthinking yang apa ya, yang benar-benar berbekas banget sih. Bukan cuma jawaban yang bukan cuma pertanyaan yang menuntut jawaban, tapi juga ada luka batin yang berusaha kalian obatin di sini. Luka hati lah ya, ada luka hati yang berusaha kalian obati di sini. Makanya mungkin apa sih, apalagi kalau luka hati kayak gitu, aku bisa ngerti kalau pada akhirnya kalian milih buat kabur aja deh, atau senang-senang aja deh kayak gitu, udah nggak usah dipikirin soal ya aku ngelihat kayak kayak sakitnya ada gitu, tapi kalian mungkin milih untuk nggak menghadapi itu atau nggak ngerasain itu, walaupun selama prosesnya kalian tetap ngerasa sakit juga gitu. Tapi mungkin gini loh, yang aku pikirin ini kayak anestesi gitu. Anestesi tau kan, kalau kayak kalau ada prosedur operasi kayak gitu, kalau kita nggak dapat anestesinya gitu, nggak dibius dulu, nah itu bius ya. Kalau nggak dibius dulu itu kerasa banget tuh sakitnya. Si Three of Swords ini ngadepinnya sampai apa sih, sampai ke Nine of Swords ini, kalau nggak ada Nine of Cups di sini, wah perih banget tuh. Iya. Dan kalau ngeliat High Priestess di sini, ini yang ku bilang kayak kalian harus bener-bener jujur sama diri kalian sendiri. Iya, soalnya nih ya, kalau ngomongin soal obat bius, soal anestesi, itu bisa jadi ketergantungan tuh. Bisa jadi dengan kalian, dengan yang harusnya mungkin apa sih, happy-nya kalian di sini ngebantu kalian ngeproses rasa sakit, kalian malah jadi kecanduan gitu. Malah rasa sakitnya nggak kalian hadepin, malah kalian fokus ya udahlah ke happy-happynya aja, jadi kecanduan kayak gitu. Kecanduan obat bius tuh kayak gitu tuh. Harusnya obat bius tuh dipakai untuk ngadepin rasa sakit, tapi di sini High Priestess nih balik lagi ke kalian, gimana kalian ngebawanya. Nah di atasnya ada Ten of Swords. Wah ini kerasa banget nih, uh, udah waktunya nih. Kalau ngomongin pecah telur, tau kan pecah telur? Kalau ngomongin pecah telur, udah waktunya kalian pecah telur di sini. Ada Nine of Swords, ada Ten of Swords. Apapun masalah yang kalian hadapin, yang bikin kalian overthinking, kayaknya bakal ketemu jawabannya di sini. Tergantung gimana kalian nyikapinnya. Root of the readingnya High Priestessnya kalian uh, gimana nih, kalian sanggup nggak jujur ke diri kalian, tanyain soal apa yang benar-benar kalian inginkan dari apa ya, kayak ini masalah ini outcome-nya kalian pengen kemana, ngadepin masalah ini yang kalian harapin buat endingnya kayak gimana kayak gitu. Terus kalian juga harus jujur, kalian sampai ke titik ini gitu, kalian sampai ketemu masalah ini tuh awalnya dari mana. Pelajaran banget nih High Priestess. Iya, jadi mungkin bisa agak uh, ditutup matanya kali, ditutup matanya dalam artian melihat ke dalam kayak gitu, lebih ngedengerin, lebih jujur dengan diri sendiri gitu. Soalnya
berat banget ini masalahnya dan sakit pula. Future energinya ada Knight of Coins, jadi kalau ngelihat Knight of Coins di future kayaknya bakal lebih solid, bakal lebih stabil ke depannya. Jadi kalau ngelihat Knight of Coins di sini, si Nine of Cups di sini dia cuma berperan sebagai anestesi, sebagai obat bius. Soalnya Knight of Coins biasanya ngomongin soal jangka panjang. Apapun solusi dari masalah yang kamu hadapin saat ini gitu, solusinya Ten of Swords-nya adalah solusi yang sifatnya jangka panjang. Ya, jadi kalau ngelihat di sini gitu, aku bisa interpretasiin, aku bisa bawa ke sana gitu interpretasinya. Kalau kalian cukup berani kok, kalian cukup berani untuk bisa jujur ke diri kalian sendiri. Kalian cukup berani untuk nggak kabur dari masalah kalian sendiri. Kalian nggak pakai solusi jangka pendek untuk mecahin masalah jangka panjang. Wah, itu aku sering banget bilang. Jangan pakai solusi jangka pendek buat mecahin masalah jangka panjang. Nggak akan selesai itu. Sama kita juga nggak bisa pakai solusi jangka panjang buat mecahin masalah jangka pendek. Oke, ini agak ngeri sih. Posisi kalian ada di two of one, ada di persimpangan jalan. Iya, yeah. Apapun yang kalian hadepin, aku percaya sih sama kalian. Gemini, ada High Priestess juga di sini, ada dua ketemu dua. Ini udah apa ya? Ini titik dimana kalian harus jujur sama diri kalian, jujur sama pilihan yang mau kalian ambil. Ya, jangan kebawa nafsu ya. Ada the devil di atasnya soalnya. Lingkungan kalian sekarang kayaknya agak mengekang kalian. Iya, kalaupun nggak mengekang mungkin dari diri kaliannya sendiri gitu. Kalian udah nggak betah, kalian udah pengen cepet-cepet keluar kayak gitu, udah nafsu aja gitu. Nah, itu jangan diikutin. Ya, yang kalian ikutin kata hati kalian, bukan nafsunya. Kalau ngomongin soal nggak betah, ya nggak betah lah. Ada Nine of Swords, ada Ten of Swords di sini. Udah waktunya kalian pecah telur ini. Udah waktunya kalian keluar. Tapi keluarnya kayak gimana nih? Kalian keluarnya lewat jalan yang bener atau enggak? Ada pilihan jalan nih soalnya di sini. Kayak tadi aku bilang, kalian mau pakai Nine of Cups ini untuk uh, cara kalian kabur dari masalah atau cara kalian ngadepin masalah. Pilihannya di tangan kalian. Ketakutannya ada hopes and fear-nya, ada Five of Cups. Ya, takutnya kalian salah pilih di sini. Takutnya kalian kecewa. Dan kalau ngomongin kecewa sih atau salah pilih lah ya gitu, itu juga sebenarnya proses pembelajaran sih. Nggak bisa kita belajar kalau kita nggak pernah kecewa atau kita nggak pernah salah pilih. Kita nggak akan tahu yang benernya yang mana. Dan kalau ngeliat Queen of Coins di sini, ini mungkin sama kayak Knight of Coins. Ini perjalanannya panjang. Mungkin kalian dalam perjalanannya bakal salah jalan, bakal kecewa. Ya, yeah, dan jujur kalau menaklukkan hawa nafsu tuh emang berat banget. Bakal banyak masanya kalian kebawa nafsu juga, kebawa apa ya, kebawa nggak betah, kebawa nggak sabar. Wah, itu bakal sering banget. Jadi kalau dalam perjalanannya kalian ada kecewanya, ya nggak apa-apa, wajar. Proses belajar emang kayak gitu. Dan Queen of Coins aku pikir di sini dia lebih apa ya, lebih sustain kali ya. Dia kalau ngomongin ini kan Nine of Cups tuh happy-nya kalian sendiri gitu. Nah, Queen of Coins tuh dia tuh selalu pengen berbagi sama orang. Jadi kalau ngomongin Queen of Coins, apalagi ini koin, jadi ada hal material gitu, hal yang bisa bener-bener kalian bagi sama orang pada akhirnya. Jadi dari masalah yang kalian hadepin ini, jawabannya gitu atau solusinya pada akhirnya nuntun kalian untuk bisa jadi pribadi yang lebih bermanfaat buat orang-orang sekitar kalian gitu kali ya. Atau mungkin buat diri kalian sendiri bisa lebih stabil, bisa lebih reliable, bisa lebih diandalkan. Nggak kabur-kaburan lagi dari masalah, bisa lebih kuat kali ya, bisa lebih strong lagi ngadepin masalah.
dan lebih gracious kali ya, lebih apa ya, lebih anggun lagi, gak selengean kayak Nine of Cups yang penting hari ini gue happy, gak gitu. Kalau Queen of Coins dia lebih anggun ngebawa dirinya gitu kali ya. Gemini, readingan kalian untuk akhir Januari ini semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.